Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamakul bayan. Allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para sepuh, para ulama, Bapak Bupati, Bapak Haji Abdul Hafid yang saya muliakan, seluruh yang hadir, Pak Amir Masjid Agung Rembang, Bapak Kapolres atau yang wakili, Bapak Dandim atau yang wakili. Alhamdulillah kita sudah menjalani ibadah puasa yang ke-16 hari. Tepat tadi berbuka puasa itu puasa yang ke-16. Besok insya Allah kita yang ke-17. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan satu tema, bagaimana hidup aktif dalam pandangan Al-Quran. Bagaimana hidup itu aktif dalam pandangan Al-Quran. Pertama, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat Nabi bernama Haris mengatakan, saya itu menjauhkan diri dari dunia. Satu. Yang kedua, menghauskan diri di siang hari. Dua. Yang ketiga, terjaga di malam hari ibadah. Yang keempat, arsy-Nya Tuhan saya rasakan tampak. Yang kelima, merasakan melihat surga dan penghuni surga. Yang keenam, merasakan melihat neraka dan teriakan mereka di dalam neraka. Ada beberapa catatan. Di antaranya merasakan di siang hari itu haus, di malam hari terjaga. Bisa haus dengan puasa, bisa haus karena bekerja. Bekerja juga haus, di kantor juga haus, di jalan raya juga haus, di seberang laut juga haus, di pasar juga haus, di sawah juga haus, berpikir juga haus. Malam hari ibadah,
menjauhkan diri dari tipu daya duniawi, membayangkan neraka, membayangkan surga, membayangkan arsy. Ini orang, kata Rasulullah, arafta, Anda berilmu, Anda berilmu. Arafta, kata Rasulullah, saudara ma'rifat, saudara punya ilmu pengetahuan. Berarti Nabi mengatakan standar orang punya ma'rifat kepada Allah ialah orang yang aktif. Aktif. Siang hari itu haus, bekerja, puasa, malam ibadah, tidak tertipu daya oleh dunia, dan masih mengingat surga, masih mengingat neraka. Ini orang aktif menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebalikan dari aktif adalah pasif. Hidup pasif itu dalam Al-Quran adalah tipologi orang munafik. Orang munafik itu disebut usala, pemalas. Itu disebut 2 kali dalam Al-Quran. Usala. Usala itu apa? Pemalas. Itu sifat hipokrit. Orang kantor tapi pemalas, pedagang pemalas, petani pemalas, guru pemalas, bahkan mungkin kiai pemalas. Itu jangan sampai terjadi, karena nanti meninggalkan kewajiban. Jadi polisi jangan pemalas, jadi tentara jangan pemalas, jadi pedagang jangan pemalas. Karena pemalas itu dalam Al-Quran disebut 2 kali. Usala, dua-duanya itu munafik, dua-duanya. Yang lebih memprihatinkan lagi, ketika orang pemalas itu kelihatan aktif, ternyata Allah gak suka, karena sifat dasar pemalas memperlihatkan aktif, itu Allah gak suka. Allah mengatakan, walakin karihallahu bi'asahum fasabbatahum, dan tetapi Allah itu tidak suka dengan bangkitnya orang munafik, maka Allah membuat mereka itu berlambat-lambat. Orang munafik itu lambat, sedekahnya lambat, ibadahnya lambat, pergi ke kantor juga lambat, mengaji juga lambat, berdagang juga udah bosan, buka warung udah bosan. Jadi pemalas, dan itu sifat yang diperangi oleh Al-Quran. Maka dalam kesempatan ini saya akan bahas bagaimana hidup aktif dalam pandangan Al-Quran, supaya mengobati kita dari sifat malas. Kenapa demikian? Ada satu kitab itu namanya Munjamul Umran. Munjamul Umran itu kitab geografi sebetulnya, kitab tentang geografi, bukan kitab psikologi, kitab geografi. Itu pelengkap Mu'jamul Buldan, karya orang Irak namanya Yaqut Al-Hamawi, tentang geografi juga. Di dalam kitab itu Munjamul Umran disebutkan di situ bahwa masyarakat Jawa, mohon maaf ini, masyarakat Jawa disebutkan di situ, Jawa itu pemalas. Ini karya orang luar. Tidak semua ya, tapi di situ diantaranya
karakter yang tidak baik di kalangan masyarakat Jawa adalah sifat pemalas. Tapi tidak semua, tentu itu tinjauan yang subjektif ya, tinjauan yang subjektif. Tapi saya baca dalam kitab Jaumul Umran, ternyata pemalas, betul ya. Coba kita amati ya, orang di Kabupaten Rembang saja ya, orang tidak bekerja jagung di warung kopi, itu kan mulai jam berapa itu? Mulai jam, minumnya kopi itu cuma 1 cikir, loh kok bisa 4 jam? Itu kalau 4 jam itu aktif, itu kan bagus. Yang gak aktif ilmu, yang gak aktif dagang, yang gak aktif, pokoknya jagung-jagung. Dan itu yang dibicarakan tidak ada ujungnya, dan temanya itu banyak sekali, dan tema yang tanpa data. Kalau sudah di warung kopi itu kan yang dibicarakan tanpa data, isu-isu yang terkini dijawab-jawab dewe, dianalisa dewe, bantah-bantahan dewe. Ini apa betul itu? Nah, itu sebetulnya pemalas tak itu? Ya pemalas sebetulnya. Contoh lagi, contoh pemalas, burung loro kok kudu loro, kok boten melbu Pak? Madrasah saya berai Pak, awakku kudu loro. Loh ini kata-kata kudu loro kan akhirnya nggak aktif. Tapi kok gak buka warungmu sepi ya? Loh, justru sepi dia gak dibuka malah tutup. Warungnya kok gak dibuka sepi ya? Loh, justru dia sepi, itu gak dibuka malah tutup, dan itu rugi. Ada lagi orang tuh sifat pemalasnya itu Masya Allah memang itu sangat membahayakan, sangat membahayakan. Nanti banyak orang itu, tapi insya Allah semoga di Kabupaten Rembang ini aktif ya, aktif ya. Cuma kita ini, saya akan bahas satu persatu tentang bagaimana manusia itu hidup aktif dalam pandangan Al-Quran, menyangkut semua profesi ya. Saya punya kawan, dia punya kawan istrinya dokter, itu tidak mau praktek karena takut nyuntik orang. Oh jadi dokter kok wedi, akhirnya nggak jadi, yang nggak praktek karena takut. Ada orang yang mengajar itu semangatnya kalau honornya besar, itu kan tidak benar. Kalau honornya kecil gak semangat. Padahal orang berilmu itu wajib berzakat ilmunya. Apa berzakat ilmunya? Menyampaikan ilmu meskipun tidak ada honor, karena menyampaikan ilmu itu zakatnya orang berilmu. Jadi gak bu amplop juga gak apa-apa. Karena apa? Karena orang berilmu itu memang ada zakat ilmu Pak Hafid. Orang kaya zakatnya harta, orang kaya zakatnya harta. Tapi kalau orang berilmu memang zakatnya ilmu, ilmunya dizakatkan, disedekahkan, disampaikan. Jangan malas. Nah, penyakit-penyakit malas itu ternyata di Al-Quran 2 kali, dua-duanya itu orang munafik. Sekarang bagaimana dalam pandangan Islam terkait malas? Pertama, aktif, terkait hidup aktif. Pertama, yaitu mengaktifkan saraf dan motorik tubuh.
mengaktifkan saraf dan motorik tubuh. Itu harus aktif, Pak. Sampai Rasulullah mengatakan membaca Al-Quran dengan melihat, baca Al-Quran dengan melihat, insya Allah tidak mengalami keburukan dalam pandangan mata. Matanya sehat terus. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, melihat Quran, tidak hanya hafalan, membawa manusia ini saraf matanya kuat dan tidak mengalami gangguan penglihatan ma'asya selama dia hidup. Luar biasa. Jadi kalau kita ingin punya saraf yang bagus, saraf mata yang bagus, motorik yang bagus, itu gerakannya itu disertai ibadah. Maka tahajud itu menyebabkan sehat. Dan redaksi hadisnya, tahajud adalah mengusir segala penyakit. Ibadah malam hari itu mengusir segala penyakit. Oleh karena itu, jangan sekali-kali malas di malam hari kita bangun. Bangun, aktif. Awal gini sebaiknya tidur. Jam segini itu waktunya tidur. Maka nanti jangan lama-lama, karena ini waktunya tidur ya. Jam segini waktunya tidur. Nanti jam berapa kita bangun dan aktif. Baik itu aktif kalau kita sebagai pedagang, ya aktif bagaimana mengevaluasi dengan berdoa, ibadah, kemudian mengevaluasi dagangan kita. Kalau kita sebagai profesi, pegawai, pejabat, bagaimana kita mengevaluasi dan sebagainya. Itu kita setelah ibadah malam. Dan insya Allah kata Rasulullah SAW, tidak mengalami gangguan mata selama hidup membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, karena sarafnya bagus. Hadis Nabi lagi,